Halo kaum update, balik lagi nih sama Brad Trends. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu persaingan paling panas di jagat sepak bola Indonesia. Sebuah duel gengsi yang warnanya biru, tapi suasananya selalu membara. Yap, kita akan bahas duel abadi antara Arema FC melawan Persib Bandung. Kita mulai dari sini, dari sebuah kutipan yang emosional banget. Ini adalah kata-kata dari pelatih Arema FC, Marcos Santos, tepat setelah pertandingan yang super dramatis. Dari kalimatnya aja, kita bisa ngerasain kan, kalau kekalahan ini bukan cuma soal kehilangan poin. Ucapan tadi itu keluar setelah laga tanggal 11 September 2022, di mana Persib Bandung secara luar biasa berhasil comeback dan menang 2-1 di kandang Arema. Nah, laga inilah yang jadi pemicu kita buat bertanya lebih dalam, kenapa sih setiap pertemuan antara Biru Barat dan Biru Timur ini selalu terasa spesial dan penuh drama? Oke, mari kita coba mundur sedikit. Kita gali lebih dalam rivalitas ini. Soalnya, untuk benar-benar ngerti, kita nggak bisa cuma lihat satu pertandingan aja. Kita perlu telusuri sampai ke akarnya, ke awal mula pertemuan dua kekuatan besar ini. Di satu sudut, kita punya Singo Edan dari Malang. Di sudut lain, ada Maung Bandung dari Jawa Barat. Keduanya ini raksasa, sama-sama mengusung warna kebesaran biru, sebuah identitas yang jadi simbol kebanggaan mereka. Pertemuan mereka bahkan saking spesialnya sampai punya julukan sendiri, Derby Biru Barat dan Biru Timur. Julukan ini tuh bukan sekedar nama ya Kom Update. Ini adalah penegasan kalau setiap laga adalah pertaruhan supremasi. Pembuktian siapa sih klub biru terbaik di negeri ini? Yang bikin menarik, rivalitas ini tuh lahir dari dua dunia yang berbeda. Persib Bandung yang berdiri tahun 1933 adalah produk era perserikatan, kompetisi amatir yang kental banget sama nuansa kedaerahan. Sementara itu, Arema lahir di tahun 1987 di era Galatama, liga semi-profesional pertama kita. Nah, perbedaan latar belakang inilah yang ngasih kedalaman sejarah yang unik banget buat persaingan mereka. Coba deh bayangin perjalanannya. Persib udah eksis dari tahun 1933. Lebih dari 50 tahun mereka bangun sejarah. Terus di tahun 1987, sebuah kekuatan baru lahir di timur, Arema. Dan gak butuh waktu lama, cuma 3 tahun setelahnya, di tahun 1990, kedua kekuatan biru ini akhirnya ketemu untuk pertama kalinya. Dari situlah duel abadi ini dimulai dan terus panas sampai sekarang. Tentu aja, kita nggak bisa ngomongin duel ini tanpa ngebahas pemain ke-12 mereka. Panasnya persaingan itu nggak cuma di lapangan, tapi juga bergemuruh di tribun. Boboto di kubu Persib dan Aremania di kubu Arema, ini adalah dua kelompok supporter paling fanatik dan loyal di Indonesia, yang selalu sukses bikin atmosfer pertandingan jadi luar biasa. Oke, setelah kita selami sejarahnya, sekarang kita pindah ke atas kertas. Kira-kira apa kata data? Statistik pertemuan mereka bisa kasih kita gambaran siapa sih yang sebetulnya lebih dominan. Tercatat, kedua tim ini udah berhadapan 50 kali di semua ajang resmi. Dan dari sini, langsung kelihatan betapa ketatnya persaingan mereka. Arema unggul tipis dengan 20 kemenangan, Persib Bandung ngekor ketat dengan 17 kemenangan, dan 13 laga sisanya berakhir imbang. Tipis banget kan? Bedanya itu tipis banget, Arema memang sedikit di atas tapi selisih cuma 3 kemenangan. Dari total 50 pertemuan itu bukti kalau kekuatan mereka selama puluhan tahun ini tuh seimbang banget. Nggak ada yang bener-bener dominan secara mutlak. Meskipun begitu, dalam sejarah panjang pertemuan mereka, ada satu momen yang paling mencolok. Kemenangan terbesar di rivalitas ini terjadi pada 30 Juli 2019. Waktu itu, Arema FC berhasil ngalahin Persib dengan skor telak 5-1. Ini jelas jadi salah satu kemenangan paling ikonik buat Aremania. Oke kaum update, rivalitas ini kan gak cuma soal sejarah dan statistik ya. Ia hidup dan berdenyut di atas lapangan. Jadi gimana sih pertarungan antara Biru Barat dan Biru Timur ini kalau dilihat dari kacamata taktik? Yuk kita bedah datanya. Ini adalah peta tembakan atau shot map yang nunjukin dari area mana aja kedua tim ini ngelepasin tembakan. Semakin besar lingkarannya berarti kualitas peluangnya semakin bagus. Dari polanya kita bisa lihat kalau dua-duanya ini sama-sama agresif buat cari posisi tembak di jantung pertahanan lawan, bukan cuma spekulasi dari jauh. Nah, yang ini menarik banget. Data ini nunjukin gimana cara kedua tim membangun serangan, dan ternyata kecenderungan mereka itu hampir identik. Arema, 62% serangannya dibangun dari sayap, dan Persib 60%. Ini artinya, duel kunci seringkali terjadi di sisi lapangan, adu cepat dan adu kualitas umpan silang dari para winger. Sekarang kita intip sisi pertahanannya, dan di sini ada sedikit perbedaan pendekatan. Garis pertahanan rata-rata Persib itu ada di 36,1 meter, sedikit lebih tinggi dibanding Arema yang ada di 34,4 meter. Artinya apa?
Persib cenderung lebih proaktif, lebih berani buat rebut bola lebih dekat ke area lawan. Tapi ini juga bisa jadi risiko kalau lawan bisa melancarkan serangan balik yang cepat. Setelah kita bedah sejarah, angka, dan taktik, kita sampai di bagian akhir. Rivalitas ini jadi makin kompleks karena ada benang merah yang menghubungkan kedua klub, para pemain dan pelatih yang pernah jadi bagian dari kedua kubu. Nama-nama ini pasti udah gak asing lagi ya buat kaum update. Ada Christian Gonzalez dan Makan Konate yang menyeberang dari Bandung ke Malang. Sebaliknya, ada Esteban Vizcara dan Samsul Arif yang pindah dari Malang ke Bandung. Bahkan pelatih sekelas Robert Alberts pun pernah menangani kedua tim. Jejak yang saling bersilangan inilah yang nambahin bumbu drama dan emosi setiap kali mereka bertemu. Jadi, dengan sejarah yang begitu panjang, statistik yang super ketat, dan adu taktik yang terus berevolusi, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang akan jadi penguasa biru berikutnya? Akankah Arema yang kembali menunjukkan dominasinya, atau justru Persib yang akan mengambil alih tahta? Nah, jawabannya saya serahkan ke kaum update. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.